Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar persamaan dengan harga mutlak. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Di dalam materi kali ini kita akan membahas persamaan dengan harga mutlak, yaitu ada 8 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama nanti yaitu pendahuluan. Yang sini ada definisi pas dengan harga mutlak. Terus yang kedua persamaan dasar, contoh persamaan dengan harga mutlak. Terus yang ketiga ada sifat-sifat harga mutlak, yaitu sifat-sifat utama harga mutlak. Yang keempat menyelesaikan pers dengan harga mutlak. Pers di sini itu disebut dengan persamaan, menyelesaikan persamaan dengan harga mutlak. Di sini ada isi-isinya yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan harga mutlak. Yang kedua itu contoh perhitungan pers. Terus yang keempat, pembahasan yang keempat, di sini ada kasus khusus. Isinya persamaan linear dengan harga mutlak, persamaan kuadrat dengan harga mutlak. Untuk pembahasan yang ke-6, di sini ada pers dengan harga mutlak. Isinya yaitu contoh pers dengan harga mutlak di dunia nyata. Terus di materi ke-7 atau pembahasan yang ke-7, di sini ada contoh soal ya. Nanti kita akan menyelesaikan contoh soal, contoh-contoh soal persamaan harga mutlak. Terus yang terakhir yaitu poin-poin penting persamaan dengan harga mutlak. Oke, baiklah kita akan langsung menuju ke materi yang pembahasan yang pertama. Pendahuluan. Definisi persamaan dengan harga mutlak. Persamaan dengan harga mutlak adalah suatu ekspresi matematika yang digunakan untuk menyatakan kedudukan atau nilai mutlak dari suatu bilangan, variabel, atau ekspresi matematika. Harga mutlak atau nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak numerik dari 0 tanpa mempertimbangkan arah. Dengan kata lain, harga mutlak selalu positif atau 0. Secara matematis, persamaan harga mutlak dinyatakan sebagai berikut. Jika X adalah bilangan real, maka harga mutlak dari X atau disingkat sebagai modulus X didefinisikan sebagai berikut. Modulus X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Akan tetapi, modulus X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Dalam kata lain, jika X lebih besar dari atau sama dengan 0, maka harga mutlaknya adalah nilainya sendiri. Jika X kurang dari 0, maka harga mutlaknya adalah negasi atau nilai dengan tanda negatif dari X. Contohnya di sini ada dua ya. Yang pertama itu jika X sama dengan 5, maka modulus X itu sama dengan 5. Akan tetapi jika X sama dengan min 3, maka modulus X sama dengan 3. Kenapakah ini negatif? Kenapa ini positif enggak negatif gitu kan? Karena di sini kan udah dijelaskan itu jika X kurang dari 0, kan di sini kan ini X-nya min 3 kan. Nah, jika X kurang dari 0, maka harga mutlaknya adalah negasi, nilai dengan tanda negatif dari X. Persamaan harga mutlak sering digunakan dalam berbagai konteks matematika, fisika, ekonomi, dan banyak bidang lainnya untuk mengukur jarak numerik tanpa memperhatikan arah atau tanda. Oke, mungkin kalian sudah paham ya di definisi persamaan harga mutlak di sini. Yang kurang paham mungkin bisa dipahami lebih lanjut lagi. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua di sini ada persamaan dasar. Contoh persamaan dengan harga mutlak. Modulus X sama dengan 5. Solusi persamaan ini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 5. Karena harga mutlak dari 5 dan min 5 adalah sama, yaitu 5. Terus yang kedua yaitu modulus 2X min 3 sama dengan 7. Solusi persamaan ini tergantung pada nilai X. Jika 2X min 3 sama dengan 7, maka X-nya itu sama dengan 5.
Akan tetapi jika 2x min 3 sama dengan min 7, maka x-nya itu di sini sama dengan min 2. Jadi solusi persamaan ini adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan min 2. Nanti kita akan mempelajari cara menghitungnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di sini ada modulus x min 2 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita mulai dengan menggunakan 3 dari kedua sisi. Jadi di setiap sisi ini 8 ini kurangi 3 gitu. Diambil dari 3 yang di sini. Contohnya itu modulus x min 2 sama dengan 5. Karena 8 dikurang 3 itu sama dengan 5. Kemudian kita punya dua kesempatan, yaitu x min 2 sama dengan 5 atau x min 2 sama dengan min 5. Jika x min 2 sama dengan 5, maka x sama dengan 7. Akan tetapi, jika x min 2 sama dengan min 5, maka x sama dengan min 3. Jadi solusi persamaan ini adalah x sama dengan 7 dan x sama dengan min 3. Persamaan dengan harga mutlak dapat menjadi lebih kompleks saat menggabungkan dengan operasi matematika lainnya. Tetapi, intinya adalah mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi kondisi jarak absolut yang diberikan. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga. Oke, kita akan bahas pembahasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat harga mutlak. Sifat-sifat utama harga mutlak. Yang pertama yaitu non-negatif. Harga mutlak dari suatu bilangan selalu non-negatif. Artinya, selalu bernilai lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini menggambarkan jarak atau perbedaan antara suatu bilangan dengan 0. Yang kedua, yaitu simetri. Harga mutlak dari suatu bilangan adalah simetris terhadap 0. Artinya, modulus A sama dengan modulus min A. Ini berarti bahwa jarak antara suatu bilangan dan 0 sama, terlepas dari apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Terus yang ketiga, harga mutlak dari jumlah. Harga mutlak dari jumlah dua bilangan sama dengan jumlah dari harga mutlak masing-masing bilangan, yaitu modulus A plus B sama dengan modulus A plus modulus B. Terus yang keempat, harga mutlak dari perkalian. Harga mutlak dari hasil perkalian dua bilangan sama dengan hasil perkalian dari harga mutlak masing-masing bilangan, yaitu modulus A dikali B sama dengan modulus A dikali modulus B. Untuk sifat yang kelima yaitu ketimpangan segitiga. Harga mutlak dari selisih dua bilangan selalu kurang dari atau sama dengan jumlah dari harga mutlak masing-masing bilangan, yaitu modulus A min B kurang dari sama dengan modulus A ditambah modulus B. Sifat-sifat ini memungkinkan penggunaan harga mutlak dari berbagai konteks matematika dan fisika, terutama ketika perlu mengukur jarak atau perbedaan antara dua bilangan atau besaran. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Sini ada menyelesaikan pers dengan harga mutlak. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi persamaan. Pastikan Anda memahami persamaan yang diberikan dan di mana terdapat nilai mutlak modulus X atau modulus A misalnya. Kedua, pisahkan kasus positif dan negatif karena nilai mutlak memiliki dua kemungkinan solusi, positif dan negatif. Anda perlu memisahkan persamaan menjadi dua kasus, satu untuk nilai positif dan satu untuk nilai negatif. Ini akan menghasilkan dua persamaan. Ketiga, tulis persamaan positif. Dalam kasus pertama, ubah nilai mutlak menjadi bentuk tanpa nilai mutlak. Misalnya, jika A memiliki persamaan modulus X sama dengan A, maka tulis sebagai X sama dengan A. Ini akan menjadi kasus untuk nilai positif. Terus yang keempat, tulis persamaan negatif. Dalam kasus kedua, ubah nilai mutlak menjadi bentuk tanpa nilai mutlak, tetapi dalam bentuk negatif. Misalnya, jika Anda memiliki persamaan modulus X sama dengan A, maka tulis sebagai X sama dengan min A. Ini akan menjadi kasus untuk nilai negatif. Yang kelima, selesaikan persamaan masing-masing kasus. Selanjutnya, selesaikan masing-masing persamaan yang Anda tulis dalam langkah 3 dan 4
Ini akan memberikan solusi untuk kedua kasus. Yang terakhir yaitu tentukan solusi akhir. Kombinasikan solusi dari kedua kasus sesuai dengan konteks masalah. Misalnya, jika Anda mencari solusi dalam konteks bilangan real, solusi akhir akan menjadi gabungan dari solusi positif dan negatif. Namun, jika Anda mencari solusi dalam konteks bilangan bulat, solusi akhir mungkin hanya satu dari kedua kasus, tergantung pada situasi. Oke, mungkin kalian sudah paham ya tentang langkah-langkahnya ini. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oh, ini masih sama contoh perhitungan pers dengan harga mutlak. Misalkan kita memiliki persamaan sebagai berikut. Modulus 2x min 5 sama dengan 9. Jika ingin mencari nilai x yang memenuhi persamaan di atas, pertama-tama kita harus memahami bahwa nilai mutlak dari suatu ekspresi akan selalu positif atau nol. Oleh karena itu, kita dapat menghasilkan dua persamaan dari persamaan di atas. Yang pertama, soal yang pertama yaitu 2x min 5 sama dengan 9. Dan soal yang kedua yaitu 2x min 5 sama dengan min 9. Sini ada yang pertama yaitu 2x min 5 sama dengan 9. Tambahkan 5 ke dua sisi. Tambahkan 5 ke kedua sisi. Contohnya di sini 2x sama dengan 9 plus 5. Dapat dari mana 5 ini? Ini dari 5 ini. Dipindahkan ke sini. Jadi 2x sama dengan 9 plus 5 atau 2x sama dengan 9 ditambah 5 itu hasilnya 14. 2x sama dengan 14. Terus selanjutnya itu bagi kedua sisi dengan 2. Jadi 14 ini dibagi menjadi 2 ini. 14 dibagi menjadi 2 itu hasilnya 7. Terus untuk soal yang kedua itu 2x min 5 sama dengan min 9. Penyelesaiannya yaitu tambahkan 5 ke kedua sisi sama seperti yang nomor 1 tadi ya. 2x sama dengan min 9 plus 5 sama dengan hasilnya yaitu min 4. 2x sama dengan min 4. Dan selanjutnya itu kita bagi lagi menjadi 2. Bagi kedua sisi dengan 2. Bagi jadi 2 ini. Yaitu sama dengan x sama dengan min 2. Jadi terdapat dua solusi untuk persamaan modulus 2x min 5 sama dengan 9 yaitu x sama dengan 7 dan x sama dengan min 2. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Persamaan linear dengan harga mutlak. Persamaan linear dengan harga mutlak adalah persamaan yang mengandung ekspresi nilai mutlak absolute value dari suatu variabel. Persamaan ini sering digunakan dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan aplikasi lainnya. Bentuk umum persamaan linear dengan harga mutlak adalah sebagai berikut. Modulus AX plus B sama dengan C. Di sini, A, B, dan C adalah konstanta. Sedangkan X ini adalah variabel yang ingin kita selesaikan. Persamaan ini memiliki dua solusi yang tergantung pada nilai C. Yang pertama, jika C sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi modulus AX plus B sama dengan 0. Karena C yang ini tadi itu di sini 0. Terus yang kedua yaitu solusi dari persamaan ini adalah AX plus B sama dengan 0. X sama dengan min B per A. Terus yang ketiga yaitu di sini ada C lebih besar dari 0. Maka persamaan tersebut menjadi modulus AX plus B sama dengan C. Terus yang keempat, sini ada solusi dari persamaan ini terbagi menjadi dua kasus. Yang pertama itu AX plus B sama dengan C. Yang kedua, AX plus B sama dengan min C. Jadi, salah satu persamaan linear dengan harga mutlak biasanya akan ada dua solusi yang mungkin untuk nilai X, tergantung pada nilai C dan tanda dalam ekspresi mutlak tersebut. Anda dapat menyelesaikan persamaan ini dengan mempertimbangkan kedua kasus di atas dan menentukan nilai X yang sesuai. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Persamaan kuadrat dengan harga mutlak. Nah, yang tadi itu linear dan ini itu kuadrat. Persamaan kuadrat dengan harga mutlak biasanya terdiri dari persamaan yang memiliki bentuk seperti ini. Modulus AX pangkat 2
plus bx plus c sama dengan d. Di sini a, b, dan c adalah koefisien persamaan kuadrat x. X adalah variabel modulus menyatakan harga mutlak, yaitu hasilnya selalu positif, dan d adalah bilangan positif tertentu. Untuk menyelesaikan persamaan ini, Anda perlu mempertimbangkan dua kasus, satu dengan nilai dalam tanda harga mutlak positif, dan satu dengan nilai dalam tanda harga mutlak negatif. Yang pertama, jika a, x pangkat 2, ditambah bx, ditambah c positif, maka persamaan menjadi a, x pangkat 2, ditambah bx, ditambah c sama dengan d. Akan tetapi, jika a, x pangkat 2, ditambah bx, ditambah c negatif, maka persamaan menjadi negatif ax pangkat 2 plus atau ditambah bx ditambah c sama dengan d. Di sini ada negatifnya. Setelah Anda memisahkan persamaan menjadi dua kasus ini, Anda dapat menyelesaikan masing-masing kasus secara terpisah dengan menggunakan metode biasa untuk persamaan kuadrat. Hasil dari kedua kasus tersebut akan memberikan solusi-solusi untuk persamaan dengan tanda harga mutlak. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ada contoh harga mutlak di dunia nyata. Yang pertama itu pengukuran jarak. Saat mengukur jarak antara dua titik di peta, Anda dapat menggunakan persamaan harga mutlak. Jarak antara dua titik selalu positif. Jadi Anda dapat menggunakan modulus x min y, di mana x dan y adalah koordinat kedua titik. Yang kedua itu kehidupan keuangan. Ketika Anda memiliki peningkatan atau penurunan nilai aset finansial seperti saham atau nilai tukar mata uang, Anda dapat menggunakan persamaan harga mutlak untuk menghitung perubahan dalam portofolio investasi. Terus yang ketiga yaitu suhu. Perbedaan antara suhu aktual dan suhu nol absolut 0 Kelvin dalam derajat Celcius dapat dihitung dengan persamaan modulus T min 0, di mana T adalah suhu dalam derajat Celcius. Yang keempat yaitu pemrograman komputer. Persamaan harga mutlak digunakan dalam pemrograman komputer untuk menghitung jarak antara dua titik dalam sistem koordinat 2 atau 3 dimensi. Terus yang terakhir yaitu ada kelistrikan. Ketika Anda mengukur perbedaan tegangan antara dua titik dalam rangkaian listrik, Anda dapat menggunakan persamaan harga mutlak untuk memastikan bahwa hasilnya selalu positif. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada cara penyelesaian atau contoh soal. Yang pertama itu ada tentukan solusi dari persamaan 2x min 5 sama dengan 7. Penyelesaian. Kita bisa menyelesaikan persamaan dengan dua kasus. Yang pertama itu seperti yang sebelum-sebelumnya, yang di slide ke berapa tadi itu, lupa. Yang pertama itu 2x min 5 sama dengan 7. Itu kita pertama itu tambahkan 5 ini dulu. 5 itu kita tambahkan dengan 7, itu hasilnya 12. 2x min 5 sama dengan 7, atau 5 ditambah 7 hasilnya itu 2x sama dengan 12. Nah selanjutnya itu kita akan bagi 12 ini menjadi 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu ada 2x min 5 sama dengan min 7. Kan ini tadi positif dan ini negatif. Bagaimana cara menghitungnya? Itu kita tambahkan aja 5 ditambah 7 atau 7 ditambah 5 itu sama dengan min 2. Nah, dan seperti yang pertama tadi kita bagi 2 ini menjadi 2. Yaitu 2 dibagi 2 itu sama dengan min 1. Jadi, solusi persamaan modulus 2x min 5 sama dengan 7 adalah x min 6 dan x min 1. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Di situ ada carilah nilai x yang memenuhi modulus x plus 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya di sini kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan dua kasus. Yang pertama itu x plus 3 sama dengan 4. Jadi kita kurangin aja 4 ini dikurang 3.
Mudah kan? 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi X plus 3 sama dengan 4, itu hasilnya X plus 1. Itu hasilnya X sama dengan 1. Untuk kasus yang kedua itu ada min X plus 3 sama dengan 4. Dan kita hitung di sini min X min 3 sama dengan 4. Kita tambahkan saja 4 ditambah 3, yaitu min X sama dengan 7. Karena di sini ada min, kita pindahkan minnya ke depan 7 ini. X sama dengan min 7. Jadi solusi dari persamaan modulus X plus 3 sama dengan 4 adalah X sama dengan positif 1 atau X sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu X sama dengan min 7. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ini. Kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir. Poin-poin penting persamaan dengan harga mutlak. Yang pertama, definisi persamaan dengan harga mutlak. Persamaan dengan harga mutlak adalah jenis persamaan matematika yang mengandung nilai mutlak atau nilai absolut dari suatu ekspresi. Nilai mutlak adalah jarak antara titik tersebut ke titik 0 pada garis bilangan real. Misalnya, modulus X min 3 sama dengan 5 adalah persamaan dengan harga mutlak. Ini contohnya ini. Terus yang kedua itu solusi ganda. Persamaan dengan harga mutlak sering memiliki dua solusi, yaitu solusi positif dan solusi negatif. Ini karena nilai mutlak selalu positif atau 0, sehingga kita harus mempertimbangkan kedua kemungkinan. Terus ada poin yang ketiga yaitu pemahaman grafis. Pemahaman grafis atau persamaan dengan harga mutlak dapat diilustrasikan secara grafis sebagai garis lurus pada grafik yang simetris terhadap titik 0. Ini membantu pemahaman tentang beberapa banyak solusi yang mungkin ada. Terus poin yang keempat itu metode penyelesaian. Untuk menyelesaikan persamaan dengan harga mutlak, kita sering memisahkan ekspresi dalam nilai mutlak menjadi dua kasus, yaitu ketika nilai dalam nilai mutlak positif dan ketika nilai dalam nilai mutlak negatif. Kemudian, mencari solusi untuk kedua kasus tersebut. Contoh sederhana. Yang kelima yaitu contoh sederhana. Misalnya, untuk menyelesaikan persamaan modulus X min 3 sama dengan 5, kita akan memisahkannya menjadi dua persamaan. X min 3 sama dengan 5 dan X min 3 sama dengan min 5. Kemudian kita akan menemukan solusi untuk masing-masing persamaan, yaitu X min 8 atau yaitu X sama dengan 8 dan X sama dengan min 2. Poin yang terakhir, kemampuan pemahaman matematika. Kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan persamaan dengan harga mutlak adalah keterampilan penting dalam matematika dan ilmu pengetahuan lainnya, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan masalah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang sudah dibahas hari ini. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu tidak terlalu penting sih. Oke, saya tutup materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.